Selamat malam Bu Rita, ini bentuk lambat dari dalam perubahan sosial dan budaya. Contohnya adalah saya mengalami perubahan sosial yang berjalan sangat lambat dalam kebiasaan menggunakan media sosial. Awalnya saya sering menggunakan apapun tanpa berpikir panjang. Setelah sering diingatkan oleh teman-teman saya dan melihat dampak buruknya, saya mulai belajar untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Perubahan ini tidak terjadi dalam waktu singkat, tetapi berlangsung perlahan selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya saya terbiasa menggunakan media sosial dengan bijak. Yang kedua, bentuk cepat dalam perubahan sosial dan budaya. Memiliki tolak ukur 1 hari, 1 minggu, hingga 1 bulan. Contohnya pada saat malam tahun baru, saya dan keluarga saya merayakan hal tersebut. Tapi pada saat itu di perumahan saya terkena banjir pada malam tahun baru. Itu saya dan keluarga saya tidak bisa merayakan tahun baru karena sibuk membersihkan rumah yang terkena banjir. Perubahan sosial saya tidak bisa merayakan tahun baru seperti pada tahun sebelum-sebelumnya karena adanya perubahan sosial yang saya alami, yang biasanya saya merayakan tetapi pada tahun tersebut tidak bisa dirayakan. Ini perubahan cepat yang saya alami. Yang ketiga, bentuk dasar dalam perubahan sosial dan budaya adalah perbuatan yang disebabkan oleh satu pihak yang berdampak pada orang yang, contohnya pengalaman saya adalah dulunya saya saat latihan paskib saya sering datang terlambat dan oleh karena itu satu pasukan saya terkena hukuman akibat perbuatan saya datang terlambat. Perubahan sosial saya membuat teman-teman saya yang tidak datang terlambat terkena hukuman juga, dan ini perubahan besar yang saya alami. Yang keempat, perubahan kecil. Salah satu bentuk kecil dari perubahan sosial dan budaya yang saya alami adalah cara saya mendengarkan musik. Dulu saya biasa mendengarkan lagu melalui radio atau CD, tapi sekarang saya lebih sering menggunakan aplikasi seperti Spotify atau YouTube dan TikTok. Perubahan ini membuat saya bisa menikmati berbagai jenis musik atau lagu dari dalam dan luar negeri dengan lebih mudah dan praktis. Yang kelima adalah perubahan sosial dan budaya yang dikehendaki atau direncanakan. Contohnya, saya mengalami perubahan sosial yang dikehendaki ketika sekolah membuat program sekolah adiwiyata. Program itu direncanakan bersama oleh guru dan siswa agar lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan nyaman. Kami mulai membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan menanam tanaman, dan menjaga kebersihan setiap kelas setiap hari. Perubahan ini berjalan baik karena memang direncanakan dan diinginkan oleh seluruh warga sekolah. Yang keenam adalah perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Contohnya, saya tidur pada pukul 10 agar tidak mengantuk saat bangun dan tubuh tetap segar. Namun sejak saya mengikuti latihan paskib dengan jadwal yang padat, saya sering tidur larut malam. Akibatnya saya merasa lelah dan ngantuk pada saat pembelajaran di sekolah. Perubahan ini terjadi tanpa direncanakan, tapi tetap memengaruhi kebiasaan saya sehari-hari. Yang ketujuh, perubahan struktur atau fase-fase sosial. Contohnya, saya mengalami perubahan struktur dan fase sosial ketika naik dari SD ke SMP. Dulu saya masih bergantung kepada orang tua, tetapi sekarang saya harus lebih mandiri dan bertanggung jawab. Saya juga memiliki lingkungan pertemanan baru dan aturan sekolah yang berbeda. Perubahan ini menandakan peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Terima kasih dan sekian, selamat malam Bu.